Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan dan Lecce sama-sama mulai khawatir dengan masalah bahu yang dialami Francesco Camarda menurut sebuah laporan. Matteo Moretto berbicara di saluran YouTube milik Fabrizio Romano mengenai kondisi Camarda yang harus absen dalam pertandingan melawan Parma akibat masalah fisik. Berikut komentar jurnalis asal Italia itu. Masalah bahu, tapi ini serius dan perlu dievaluasi dalam beberapa hari ke depan. Milan menyadari situasi ini, jadi kita akan melihat bagaimana perkembangannya dalam beberapa hari ke depan. Namun saya dapat memberitahu Anda bahwa ada sedikit kekhawatiran tentang bahu Camarda dan Milan sudah menyadari hal itu, ungkapnya. Di sisi lain, bos Lecce yaitu Eusebio De Francisco bahkan berbicara secara langsung tentang kondisi fisik Camarda saat diwawancarai oleh DAZN jelang pertandingan melawan Parma dengan mengatakan yang memiliki masalah bahu, dia kesakitan dan tidak bisa berlari. Anak laki-laki itu kesakitan dan kami harus memantaunya, ungkapnya. Setelah Hinca Pavlovic harus mendapatkan jahitan di kepala setelah alami tabrakan dengan Pietro Comuzzo menurut sebuah laporan. Setelah insiden horor dengan Comuzzo, Massimiliano Allegri memutuskan untuk menarik keluar Pavlovic dan menggantikannya dengan Christopher Nkunku yang pada akhirnya menjadi pahlawan Diavolo. Tabrakan tersebut membuat Pavlovic tersungkur ke tanah dan membuat staf medis langsung berlarian ke lapangan karena darah mengalir di kepala bek Serbia itu. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Pavlovic harus mendapatkan 9 jahitan untuk menutup luka di pelipis kirinya. Setelah ditarik keluar, Pavlovic langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif serta pemeriksaan gegar otak yang ternyata tidak terjadi. Jadi setelah pertandingan melawan Fiorentina, dia pulang menggunakan kereta api ditemani oleh staf medis Milan karena rekan satu timnya telah berangkat lebih dulu pulang ke Milanello. Pavlovic diperkirakan akan tersedia pada pertandingan melawan Como. Selain itu, Allegri juga akan mendapatkan kembali Fikayo Tomori setelah dia menjalani skorsing satu pertandingan. Lorenzo Colombo semakin dekat dipermanenkan oleh Genoa, tetapi masih ada masalah besar menurut sebuah laporan. Matteo Moretto berbicara di saluran YouTube milik Fabrizio Romano bahwa Colombo itu dipinjamkan Milan ke Genoa dengan kewajiban bersyarat untuk membeli. Sekarang semuanya persyaratan mulai terpenuhi dan Genoa hampir dapat mengaktifkan opsi pembelian permanen mereka. Sebenarnya banyak penggemar Milan yang ingin melihat lulusan Milan Primavera itu bersinar bersama Diavolo dan menjadi kisah selanjutnya kesuksesan pemain akademi bersama Milan. Tapi sekarang tampaknya masa depan Colombo jauh dari Milanello dan San Siro. Colombo bahkan mampu menunjukkan kualitasnya dengan mencetak 1 gol ke gawang Rossoneri dalam hasil imbang 1-1 di San Siro pekan lalu. Namun penyerang berkebangsaan Italia itu tidak merayakan gol tersebut dan menyatakan bahwa hatinya selalu untuk Milan. Berikut komentar sang bomber. Tidak mungkin, saya lahir di sini. Itu bagian penting dari hidup saya. Mereka membesarkan saya ketika saya berusia 5 tahun. Saya tidak akan merayakannya. Ini adalah stadion terbaik di Italia dengan warna-warna ini. Ketika Anda masuk, itu memberi Anda energi positif, ungkapnya. Agen McMinion meminta komisi besar untuk perpanjangan kontrak sang klien menurut sebuah laporan. Pietro Mazzara menyampaikan beberapa informasi tentang hasil imbang melawan Fiorentina serta situasi perpanjangan kontrak Mignon di Milan. Berikut komentarnya disampaikan melalui Milan News. Perpanjangan kontrak Mignon sekarang telah menuju langkah akhir sebelum selesai. Tentang komisi agen untuk agen Mignon, aspek ini telah menjadi sorotan dalam setiap artikel tentang Mignon sejak pertengahan Desember, dan sekarang Milan harus mengambil langkah besar untuk mendapatkan lampu hijau yang juga ditunjukkan oleh Iglitare dalam konferensi pers pra pertandingan kemarin. KB selaku agen Mignon menuntut komisi besar karena pada dasarnya Milan harus membeli kembali kontrak Mignon. Perasaannya adalah bahwa para pihak pada akhirnya akan melakukan kompromi, terutama karena hal-hal seperti ini akan menjadi kontraproduktif bagi semua orang, ungkapnya. Christian Cipu percaya perburuan Scudetto akan berjalan hingga akhir musim dan melibatkan lebih dari 2 tim. Cipu diwawancarai oleh DAZN setelah hasil imbang melawan Napoli di San Siro. Dia berbicara tentang perburuan Scudetto. Berikut komentar yang disampaikan melalui Milan News. Berbicara tentang pertandingan, itu merupakan 2 tim kuat yang melakukan segalanya untuk menang. Ada kekecewaan setelah 2 kali memimpin, tetapi tidak mudah melawan tim yang kuat. Ujian harus diberikan kepada lawan kami yang telah melakukan segalanya untuk menyamakan kedudukan dan kemudian juga untuk menang. Saya membawa pulang sikap dan keinginan untuk selalu maju. Mungkin terkadang berlebihan. Kami mencoba dengan segala cara untuk tetap dalam permainan dan menciptakan permainan kami sendiri. Menyadari fakta bahwa ada tim yang kuat di depan kami. Saya pikir ada 4 atau 5 tim. Kami, Napoli, Bologna, dan Milan memiliki pertandingan di tangan mereka. Ini akan menjadi pertarungan sampai akhir, ungkapnya.
Ardon Jazari menjadi starter pada pertandingan melawan Fiorentina dan kemudian langsung terbang ke Belgia untuk menerima penghargaan. Jazari telah meraih gelar MVP Liga Belgia dan penghargaan bakat terbaik. Pemain 23 tahun itu mendapatkan Golden Boot untuk tahun 2025 sebagai penghargaan pemain terbaik di Liga selama setahun terakhir. Gelandang Swiss itu mengalahkan mantan rekan satu timnya seperti Christos Zolis dan Hans Panenka dalam perburuan penghargaan tersebut. Jazari pun memberikan beberapa kata-kata setelah menerima penghargaan itu. Berikut komentar Jazari. Saya tidak akan pernah melupakan Belgia dan klub Bruges ketika melihat trofi ini. Saya sangat bangga telah menerima hadiah penting ini. Itu sebabnya saya ingin berterima kasih kepada semua orang di FC Bruges sekali lagi. Tanpa mereka, ini tidak akan pernah mungkin terjadi. Saya memiliki pertandingan melawan Fiorentina. Kemudian setelah pertandingan, saya memiliki waktu sekitar 15 menit. Saya naik van yang langsung ke bandara. Dari sana ke Ostende. Kemudian di sini saya hanya beristirahat 5 menit dan kemudian saya naik ke atas panggung. Ungkapnya. Rekor positif AC Milan Futuro berakhir setelah mereka tumbang di tangan Pavia akhir pekan kemarin. Futuro memulai tahun 2026 dengan baik setelah menghajar AC Leon 3-0 melalui gol-gol dari Emanuele Sala, Mattia Capelletti, dan Levis Asanji. Pelatih Massimo Odo pun terlihat sangat senang dan memberikan pujian tinggi setelah timnya naik ke posisi ketiga. Namun segalanya berubah pada hari Minggu lalu. Pavia yang pada akhirnya mampu menundukkan tim Odo berkat gol sematawayang dari Posseio pada menit ke-43 babak pertama. Itu jelas merupakan hasil yang buruk bagi Futuro karena mereka menciptakan peluang besar melalui Domnite, Capelletti, dan Asanji, tetapi semuanya gagal dikonversi menjadi gol. Pemain baru Jacopo Sardo juga melakukan debutnya pada babak kedua setelah beberapa waktu yang lalu ditebus Milan dari AC Monza. Pertandingan Futuro berikutnya dijadwalkan pada pekan depan melawan Chievo Verona yang merupakan penguasa klasemen sementara. Massimo Ambrosini percaya bahwa AC Milan merupakan penantang gelar Scudetto meskipun Inter dinilai lebih unggul. Ambrosini berbicara kepada DAZN setelah pertandingan antara Inter dan Napoli di San Siro. Dia berbicara tentang perburuan Scudetto musim ini. Berikut komentar legenda Rossoneri itu disampaikan melalui Milan News. Tidak ada keraguan bahwa Inter memiliki masalah di pertandingan ini. Mereka memiliki terlalu banyak pertandingan sekarang. Bagi saya, Inter memiliki skuad dan pemain yang berkualitas, lebih unggul dari yang lain, dan kami perlu memahami mengapa mereka tidak bisa menunjukkannya dalam pertandingan ini. Saya tidak bisa mengeluarkan Milan dari perburuan karena Liga Champions sangat segera dimulai lagi dan itu akan sangat berat. Inter dan Napoli adalah yang terkuat, tetapi Liga Champions menunda musim. Milan tidak bisa ditinggalkan. Ungkapnya. Niklas Füllkrug percaya bahwa AC Milan menyia-nyiakan peluang dalam pertandingan melawan Fiorentina. Füllkrug akhirnya membuat debut sebagai starter pada pertandingan melawan Fiorentina setelah sebelumnya hanya menjadi pemain pengganti pada laga melawan Cagliari dan Genoa. Pemain Jerman itu bermain sangat bagus dan bahkan dia membuat 2 peluang emas bagi rekannya. Füllkrug menahan bola dengan baik dan memberikan umpan matang kepada Christian Pulisic, tetapi pemain Amerika Serikat itu tidak mampu mengkonversinya menjadi gol dan juga peluang berikutnya yang kembali diciptakan oleh Füllkrug. Melalui akun Instagram pribadi milik Füllkrug membagikan pendapatnya tentang pertandingan tersebut dengan menuliskan, "Bukti lain dari semangat tim kami yang kuat, tetapi seharusnya membuat lebih banyak peluang untuk kami. Sudah waktunya untuk mendapatkan 3 poin. Pertandingan berikutnya sudah dekat," tulisnya.